Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Bastianini memperingatkan, para pembalap, akan mendapat masalah, dengan Marquez di Austin. Pembalap Italia, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, pernah menang sekali di MotoGP Amerika pada tahun 2022 yang lalu, ketika dia masih membalap bersama tim Gresini Racing. Kemudian pada 2023 kemenangan diraih oleh pembalap satelit LCR Honda Castrol, Alex Rins yang tahun ini membela tim pabrikan Monster Energy Yamaha. Tapi, pembalap Spanyol, Marc Marquez Gresini Racing, menjadi rider dengan kemenangan terbanyak di kota. Karena itu, Marquez akan menjadi favorit akhir pekan ini. Pembalap terkuat di Austin akan mengendarai motor terkuat di grid, sangat menarik untuk dinanti. Tahun lalu, 2023, saya melewatkan balapan karena cedera. Saya memiliki kenangan yang sangat indah di tahun 2022, kata Bastianini dalam berita motorsport.com edisi Spanyol. Itu adalah kemenangan favorit saya musim itu, dan menyenangkan bagi saya untuk kembali ke kota. Saya tahu bahwa kami akan memiliki masalah dengan Marc, karena dia sangat cepat di trek ini, tapi juga dengan pembalap lain. Mari kita lihat bagaimana caranya itu, lanjut Bastianini. Di balapan sebelumnya di Portugal, Bastianini naik podium usai finish kedua, itu menjahit podium pertama sejak kemenangan di Malaysia tahun 2023. Selain Marquez, Bastianini menjadi salah satu favorit untuk memenangkan balapan di kota akhir pekan ini. Martin muak orang bicarakan Marquez Acosta, padahal dia yang menang. Pembalap Spanyol, Jorge Martin tampil sangat baik di dua seri awal MotoGP tahun 2024. Rider satelit Prima Pramac Racing itu mampu mempertahankan kecepatannya seperti tahun lalu, bahkan sekarang lebih meningkat. Berkat kemenangan di Portimao, Martin kini memimpin klasemen sementara menuju MotoGP AS. Meskipun begitu, Martin tidak terlalu senang dengan sambutan setelah balapan di Portugal. Orang-orang lebih fokus dan banyak membicarakan pembalap lain seperti Marc Marquez dari Gresini Racing dan rookie sensasional, Pedro Acosta. Martin mengaku merasa muak, padahal dia yang mememangkan balapan. Kita harus bersikap adil, saya sudah muak, saya menang, saya tidak punya motor pabrikan meskipun sepertinya begitu, dan mereka berbicara tentang Marc Marquez, Pedro Acosta, dan bukan saya selagi saya menang, kata Martin setelah balapan di Portugal, sebagaimana diwartakan padok tanda hubung GP.com. Walau tampil sangat baik, tapi Martin tahun ini juga menghadapi rintangan yang sangat sulit dalam usahanya menuju tim pabrikan Ducati. Martinator menargetkan berada di tim Ducati Lenovo untuk tahun 2025, kursi yang saat ini diduduki oleh Enea Bastianini. Kontrak Bastianini segera berakhir, namun performanya mulai meningkat dan ada kemungkinan tetap di tempatnya sekarang. Selain itu, ada juga Marquez sebagai saingan terberat Martin menduduki kursi pabrikan. Marquez kini menjadi pusat perhatian setelah pindah dari Repsol Honda ke Gresini Racing, dan hasilnya sejauh ini cukup baik. Bezzecchi menjelaskan penyebab tidak bisa sekencang tahun lalu. Pembalap Italia, Marco Bezzecchi tampil sangat kesulitan di awal tahun 2024 ini bersama tim satelit Pertamina Enduro VR46 Racing. Padahal tahun lalu dia sangat kompetitif dan langganan di barisan depan, termasuk beberapa kemenangan dan podium, juga mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen akhir. Sayangnya, dua balapan awal musim ini tidak terlalu baik bagi Bezzecchi, penyebabnya karena perbedaan karakter antara motor GP22 dan GP23. Bezzecchi adalah salah satu dari 4 pembalap yang menggunakan motor Ducati GP23 tahun ini. Saya masih mencoba untuk berubah karena tidak otomatis bagi saya untuk berkendara dengan cara ini, akui Bezzecchi dalam berita Crash.net. Tahun lalu saya sangat kuat untuk membawa motor ke tikungan dengan banyak tekanan pada rem. Saya sangat kuat ketika menghentikan motor dengan sudut miring, jelasnya. Motor GP23 ini bekerja sebaliknya. Jadi Anda harus berhenti dengan baik di lintasan lurus, tapi kemudian Anda harus melepas rem agar motor bisa berbelok. Saat Anda terus menahan rem, putaran motor lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Bagi saya, tetap saja tidak wajar untuk masuk dan melepas rem. Naluri saya memberitahu saya untuk tetap mengerem. Namun dengan membuat beberapa perubahan pada motornya dan mencoba untuk fokus melakukan hal ini saat berkendara, saya membuat beberapa perbaikan besar di Portimao, terang pembalap Italia itu.
Bezzecchi mengakui bahwa dia masih jauh dari posisi terdepan, masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Saya masih melewatkan bagian entry, tapi terutama di titik tengah tikungan, saya lebih lambat dibandingkan pembalap lain di area itu, ujar Bezzecchi. Kabar baiknya Bezzecchi mengalami kemajuan dari seri demi seri, yang pada akhirnya dapat membantunya mencapai hasil maksimal. Supo, skill Acosta mirip Marquez, gaya mirip Rossi. Pembalap pemula asal Spanyol, Pedro Acosta disambut baik oleh padok MotoGP. Tak hanya jago di lintasan, rider Red Bull Gas-Gas T3 itu juga dinilai sangat baik ketika berinteraksi di luar lintasan. Dia memiliki gaya yang sangat baik dan menyenangkan, sangat menarik bagi penonton. Ex-manajer Suzuki MotoGP, yang juga pernah mengelola tim Ducati dan Repsol Honda, Livio Supo sangat senang dengan sang rookie. Dia memuji Acosta miring dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dari segi bakat mereka sangat mirip, Acosta dan Marquez, mereka termasuk yang spesial, kata Supo dalam wawancara dengan Insela.it. Pedro mempunyai kemampuan komunikasi yang lebih unggul dibandingkan Marquez baik, tapi dia selalu berpenampilan tricky. Pedro mempunyai spontanitas, dia mengingatkan saya pada Valentino saat masih muda, sambung Supo. Dia membuat lelucon dan memiliki beberapa ide yang brilian. Dia membuat rilisan yang membuat publik jatuh cinta, mirip seperti Yannick Sinner. Petenis asal Italia ini menjadi idola saat ini bukan hanya karena ia menang secara beruntun, tapi juga karena dalam semua wawancara ia mengatakan hal-hal cerdas yang membuat orang-orang menyukainya. Dia tidak bertingkah seperti Esborone, dia membumi dan orang normal seperti ini, demikian pendapat pria Italia itu. Setelah podium di Portugal, bukan tak mungkin Acosta bisa menang di seri selanjutnya jika mampu mempertahankan tren positifnya. Pemilik anyar MotoGP, Liberty Media disebut ingin kurangi jumlah pembalap Spanyol. Dengan masuknya Liberty Media ke MotoGP, muncul isu mereka berambisi untuk melakukan internasionalisasi barisan pembalap. Khususnya Liberty Media, perusahaan asal Amerika Serikat, ingin memperkuat pasar kejuaraan dunia balap motor di negeri Paman Sam. Beberapa juara dunia pada era 500cc atau MotoGP seperti Kevin Schwantz atau Nicky Hayden berasal dari Amerika Serikat. Namun ironisnya saat ini tidak ada orang Amerika Serikat yang berada di paddock. Yang paling dekat untuk mencapai ke sana adalah Jo Roberts, yang saat ini berada di Moto2. Mungkinkah internasionalisasi ini berarti lebih sedikit pembalap Spanyol di MotoGP, yang saat ini menjadi negara paling dominan di paddock? Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna yang merupakan penyelenggara MotoGP menegaskan kepada surat kabar Marca bahwa soal pembalap adalah masalah kualitas, bukan kewarganegaraan. Ini adalah kejuaraan dunia balap motor dan para pembalap terbaik di dunia ada di sana. Saya tidak tahu ada pembalap dengan level yang lebih baik dari 22 pembalap yang ada di sana, kata Ezpeleta. Saya tak tahu siapapun, jika ada yang tahu, beritahu saya. Begitulah adanya, tambahnya. Ezpeleta memberi contoh NBA yang sering dianggap ajang basket paling bergengsi di dunia tapi para pemainnya sebagian besar adalah orang Amerika Serikat. Meskipun NBA sebenarnya merupakan kejuaraan basket Amerika Serikat bukan seperti MotoGP yang berstatus kejuaraan dunia balap motor. Orang-orang ingin menikmati balapan MotoGP. Kami harus terus menciptakan tontonan terbaik dan olahraga terbaik yang bisa dilakukan di MotoGP, kata Ezpeleta.